Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke ya, masih ingat cerita firman Tuhan kemarin apa? Tentang Musa. Good ya. Nah, hari ini Kak Tirsa mau lanjutin ya. Yuk. Musa biasa mengembalakan kambing domba Bapak Yitro, mertuanya, yaitu imam di Midian. Pada suatu ketika, saat Musa menggiring kambing domba itu menuju ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi semak duri itu tidak terbakar adik-adik. Dan Musa memeriksanya. Kemudian Tuhan berkata, Musa, janganlah engkau berdiri dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya karena Musa takut memandang Allah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhan sudah mendengar, yaitu teriak mereka minta tolong. Tetapi pada saat itu Musa merasa bahwa siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia merasa tidak mampu adik-adik. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Dan Musa pun masih merasa bahwa kalau orang Israel tidak percaya, bagaimana Tuhan? Nah, kemudian Tuhan memberikan tanda kepada Musa, memberikan mukjizat yang terjadi, yaitu yang pertama, Tuhan memerintahkan Musa, tongkat yang dibawa Musa untuk dilempar ke tanah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular sampai Musa lari menjauhinya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa pegang ekornya. Kemudian dipeganglah ekornya dan ular itu kembali menjadi tongkat. Nah, kemudian ada tanda yang kedua, mukjizat yang kedua yang terjadi, yaitu Tuhan memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika dikeluarkan, tangannya menjadi putih seperti salju, yaitu kena kusta adik-adik. Kemudian Tuhan memerintahkan masukkan kembali ke dalam bajumu. Dan ketika dikeluarkan, tangan Musa menjadi pulih, sembuh kembali seperti seluruh tubuhnya. Dan Tuhan berkata, apabila bangsa Israel tidak percaya dengan tanda yang pertama, maka mereka akan percaya dengan tanda mukjizat yang kedua. Tetapi jika mereka tidak percaya juga, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil air dari sungai Nil dan harus dicurahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang diambil oleh Musa itu akan menjadi darah. Dan apa yang terjadi? Musa mau karena Tuhan menyertai Musa. Musa percaya adik-adik. Kemudian dilakukanlah kepada bangsa Israel oleh Musa dan juga ditemani oleh Harun.
dan bangsa Israel percaya. Maka mereka semua berlutut dan sujud menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah melihat bahwa Musa dipilih, diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, adik-adik. Ya, Musa sempat ragu, Musa sempat nggak percaya bahwa benarkah dia bisa, ya. Tetapi Tuhan berjanji akan memampukan Musa, akan memimpin Musa, ya, akan memberitahukan apa yang harus dikatakan dan juga dilakukan Musa. Akhirnya Musa percaya, ya, dengan akhirnya Musa memberikan mukjizat yang Tuhan berikan kepada Musa dilakukan di depan bangsa Israel. Nah, adik-adik, apa firman Tuhan hari ini? Ya, kita baca dulu ya di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik, apa maksud firman Tuhan hari ini? Kita belajar percaya, ya, bahwa kasih setia Tuhan tuh senantiasa melingkupi kita, ya, percaya dengan janji Tuhan. Seperti Musa tadi percaya bahwa Tuhanlah yang akan memimpin. Lalu apa yang akan kita lakukan? Harus kita lakukan. Setelah kita percaya, kita harus bersorak-sorai, memuji Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan bernyanyi, ya, bersorak-sorak karena Tuhan menyelamatkan hidup kita. Ya, kita harus senantiasa bernyanyi, memuji Tuhan karena Tuhan selalu baik buat kita. Nah, adik-adik, kalau memuji Tuhan harus sungguh-sungguh, ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh, ya. Jadi nggak boleh meskipun kita ibadah online di rumah dengerinnya sambil tidur-tiduran, ya, memuji Tuhannya sambil duduk-duduk, tidur-tidur, nggak boleh. Tetapi memuji Tuhan bersorak-sorak dengan segenap hati kita. Oke adik-adik, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.